Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas farmakoterapi terkait penyakit COVID-19 atau coronavirus disease. Oke, ini kita langsung saja ke capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya sama saja seperti pertemuan sebelumnya. Intinya pada pertemuan ini teman-teman mampu memahami, menjelaskan, dan nanti mampu menganalisis kasus terkait penyakit COVID-19. Oke, ini outline yang akan kita bahas. Yang pertama nanti terkait definisi COVID-19 sendiri, kemudian gejala klinis, data laboratorium penunjang, terapi farmakologi, nanti jika ada interaksi obat, dan efek samping obat. Kemudian ini beberapa referensi yang digunakan. Sebenarnya karena COVID-19 ini betul-betul merupakan penyakit yang mewabah yang terjadi di seluruh dunia. Jadi setiap negara itu memang punya panduan sendiri terkait tata laksana COVID-19. Di Indonesia sendiri untuk penata laksanaan COVID-19 itu sudah beberapa kali revisi, dan ini yang saya gunakan. Insya Allah ini sudah yang terbaru, updatean terbaru. Nanti teman-teman bisa langsung buka di LMS, saya upload juga di sana referensi yang saya gunakan. Kita mulai dari etiologi COVID-19 sendiri. Nah, COVID-19 atau coronavirus disease 2019 itu merupakan suatu penyakit menular. Jadi teman-teman ya, dia penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 gitu. Nah, teman-teman, ada dua jenis. Jadi yang perlu diketahui itu ada dua jenis coronavirus yang bisa menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat atau manifestasi klinis yang berat, seperti MERS dan SARS. Nah, coronavirus disease yang 2019 atau COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS. Tuh. Ini jika kita lihat dari strukturnya, untuk coronavirus sendiri itu dia terdapat 4 protein, teman-teman. Nah, itu ya, jadi terdapat 4 protein. Ada protein selubung atau envelope protein. Ini juga bisa teman-teman kalau baca, ini adalah protein E. Kemudian ada protein membran, ini glikoprotein M gitu ya. Kemudian ada juga spike protein gitu, atau glikoprotein spike S gitu. Jadi ini S, dan yang terakhir ada nukleokapsid protein atau protein nukleokapsid, jadi dia N gitu. Kalau ini membran lemaknya dia nih. Nah teman-teman, untuk coronavirus sendiri atau COVID-19 ya, ini sebenarnya dia termasuk dalam genus beta coronavirus. Jadi umumnya dia berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60-140 nanometer. Nah, hasil analisis filogenetik itu menunjukkan bahwa sebenarnya virus COVID-19 ini itu masuk dalam subgenus coronavirus yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan 2004 silam. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar ya, yaitu Sarbecovirus. Nah, sehingga karena dasar inilah makanya ICTV gitu ya, International Committee on Taxonomy of Virus, itu memberikan nama penyebab etiologi dari COVID-19 itu adalah SARS-CoV-2 gitu. Jadi karena dia berasal dari genus yang sama, subgenus yang sama gitu. Makanya dia etiologinya itu disebabkan oleh SARS-CoV-2 gitu. Nah, penelitian pada tahun 2020 itu menunjukkan kalau virus SARS-CoV-2 atau etiologi dari COVID-19 sendiri ini, dia bisa bertahan selama 72 jam. Bisa bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga, dan kurang dari 24 jam pada kardus. Gitu. Jadi ini nanti bisa jadi patokan kita ya terhadap barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah,
Sama seperti virus corona lainnya gitu, SARS-CoV-2 ini juga sensitif terhadap sinar UV dan panas. Nah, mungkin ini juga jadi dasar-dasar beberapa ini ya, alat yang digunakan gitu sebagai disinfektan seperti di kampus kita gitu. Pada saat protokol itu ada penggunaan sinar ultraviolet, kemudian juga ada saran untuk berjemur gitu ya, untuk menghindari penularan dari virus COVID-19 ini sendiri. Tetapi juga perlu diperhatikan gitu. Kalau penggunaan yang berlebihan itu juga beresiko pada kulit ya, terutama penggunaan sinar UV. Jadi itu mungkin juga ada beberapa kontroversi terkait penggunaan sinar UV. Nanti balik lagi, sinar UV yang digunakan itu dia ada pada panjang gelombang berapa gitu yang digunakannya, tidak sembarangan juga. Sehingga memang benar-benar aman jika digunakan pada manusia gitu. Nah, kemudian COVID-19 SARS-CoV-2 ini juga dia bisa dinonaktifkan dengan pelarut lemak. Tadi kan teman-teman kita lihat tuh membrannya itu dia membran lemak. Nah, sehingga kita bisa menghancurkan virus tadi itu dengan cara menghancurkan lemaknya tadi, lemak pelindungnya. Nah, apa yang bisa kita gunakan untuk meluruhkan lemaknya itu? Ada ether, ada etanol, ada etanol 75%, ada etanol 96%. Kemudian juga bisa menggunakan disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan kloroform ya, kecuali kloroheksidin. Nah, teman-teman, ini juga yang menjadi dasar kenapa kita menggunakan hand sanitizer ya. Kita menggunakan hand sanitizer dengan bahan-bahan ini. Nah, kita menggunakan antiseptik dengan bahan-bahan ini, ether, etanol 75, etanol 96% gitu ya. Nah, tujuannya tadi ketika virus itu menempel di tangan, ketika kita menggunakan ini, otomatis nanti pelarutnya atau lemak, membran lemak itu akan hancur sehingga virus tadi juga akan mati gitu. Kalau pada barang-barang sekitar kita menggunakan disinfektan. Inilah yang menjadi dasar-dasar upaya-upaya yang dilakukan oleh kita supaya menghindari penularan dari virus COVID-19 sendiri. Nah, tetapi yang perlu diingat, berdasarkan hasil penelitian ternyata mencuci tangan dengan sabun ya, sesuai dengan anjuran itu lebih efektif sebenarnya dibandingkan menggunakan hand sanitizer. Nah, terutama pada orang-orang yang beresiko untuk mengalami atau sensitif terhadap etanol ya. Nah, kadang kan ada orang-orang yang dia sensitif menggunakan etanol sehingga ketika menggunakan hand sanitizer itu mungkin merah-merah dan tidak nyaman gitu. Maka bisa menggunakan sabun dan air gitu ya, karena itu jauh lebih efektif sebenarnya berdasarkan hasil penelitian. Nah, ini untuk penularannya sendiri. COVID-19, masa inkubasi COVID-19 ini rata-rata dia 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari. Biasanya dia juga bisa mencapai sampai 14 hari ya gitu. Resiko penularan tertinggi itu biasanya diperoleh di hari-hari pertama. Nah, jadi kenapa biasanya resikonya di hari-hari pertama? Karena pada hari pertama itu konsentrasi virus pada sekret itu tinggi gitu. Nah, sehingga orang yang terinfeksi itu dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejalanya dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejalanya. Itu. Jadi dia bisa menularkan dengan cepat gitu ya. Nah, hasil penelitian pada tahun 2020 itu juga melaporkan bahwa 12,6% itu menunjukkan penularan yang presimptomatik gitu. Jadi sangat penting gitu untuk kita itu mengetahui periode dari presimptomatik. Kenapa? Karena pada periode ini sangat memungkinkan untuk virus itu menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Gitu. Nah, apa tadi yang disebut penularan presimptomatik? Tadi sudah disebutkan juga sebelumnya, di mana penularan presimptomatik ini adalah penularan yang terjadi gitu ya sebelum gejala klinisnya itu muncul. Jadi sebelum presimptom, simptom kan gejala. Jadi sebelum gejalanya muncul itu sudah terjadi penularan. Jadi penting sekali untuk mengetahui periode ini. Nah, makanya biasanya ketika kita sudah tahu gitu kita itu
kontak dengan pasien yang positif mengalami coronavirus biasanya akan dilacak kan ya. Nah, walaupun tidak menimbulkan gejala, tadi tujuannya itu untuk menghindari penyebaran presimptomatik. Itu. Nah, sebagai data tambahan lagi bahwa terdapat kasus konfirmasi itu yang tidak bergejala atau asimptomatik. Jadi meskipun resiko penularannya sangat rendah, akan tetapi masih ada kemungkinan kecil untuk terjadi penularan gitu. Jadi sekarang itu bahkan ada dia positif tapi dia tidak bergejala gitu ya. Nah, berdasarkan studi epidemiologi dan virologi, saat ini sudah membuktikan bahwa COVID-19 itu utamanya ditularkan dari orang yang bergejala simptomatik ke orang lain yang berada jarak dekat melalui dropletnya. Nah, sehingga beresiko mengenai mukosa mulut dan hidung atau konjungtiva mata. Makanya kita disuruh pakai masker kan ya, untuk melindungi mukosa baik dari mulut, hidung ataupun pada mata. Tuh. Mungkin makanya disarankan ini ya, pakai ada face shield ya yang sampai menutupi mata gitu untuk mencegah resiko terjadi penularan tadi. Nah, penularan itu juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus COVID-19 ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan oleh orang yang terinfeksi gitu. Jadi misalnya ada dokter memeriksa menggunakan stetoskop atau termometer, padahal sebelumnya dia orang tersebut positif COVID-19, kemudian mungkin dia bersin dan sebagainya. Nah, bisa saja droplet itu mengenai stetoskop dan termometer. Kemudian nanti yang berikutnya misalnya ada pasien lagi periksa gitu. Sebenarnya dia tidak langsung kontak dengan pasien yang positif tadi, tetapi menggunakan stetoskop yang sama. Gitu. Kemudian apakah penularan dari udara memungkinkan? Nah, berdasarkan hasil penelitian terbaru, ternyata transmisi melalui udara itu juga memungkinkan. Tetapi masih perlu penelitian lebih lanjut mengenai transmisi melalui udara. Tapi kalau ditanya ada resiko, iya ada. Tuh. Bahas terkait patofisiologinya. Nah, patofisiologinya ini karena ini merupakan suatu infeksi virus, sebenarnya sama saja dengan patofisiologi infeksi pada virus secara umum gitu ya, dimana nanti sistem pertahanan tubuh kita juga akan menentukan apakah manifestasi klinisnya nanti akan berat atau tidak gitu ya. Nah, jadi yang pertama patofisiologi dari virus itu sendiri gitu ya. Ketika ini virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh, dia masuk ke dalam tubuh itu dengan bantuan AC2, teman-teman. Angiotensin converting enzyme 2 ya. Beda kalau yang di hipertensi itu, obat hipertensi itu AC biasa, angiotensin converting enzyme biasa. Itu AC inhibitor gitu kan ya. Atau ARB, angiotensin receptor blocker gitu. Nah, ini hanya AC 1. Kalau ini dia AC 2. Beda ya teman-teman. Jadi nanti jangan salah kaprah. Oke. Ketika virus COVID-19 itu dia masuk ke dalam tubuh, maka dia akan berikatan oleh angiotensin converting enzyme 2 di dalam tubuh ya. Nah, kemudian setelah dia masuk gitu, baru nanti akan terjadi replikasi dari RNA gitu ya. Jadi akan ada replikasi dari RNA. Kemudian setelah dia direplikasi, ini sama saja seperti virus secara umum, sudah pernah kita bahas juga di patofisiologi tahapannya. Ketika virus masuk, kemudian terjadi replikasi. Setelah terjadi replikasi dari RNA, tahap yang ketiga ini adalah translasi protein, jadi mentranslatekan ya, ingat ya, membaca dari proteinnya tersebut gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru nanti akan terbentuk virus yang baru gitu ya. Nah, disinilah rilis nanti rilis virus dan juga
sitokin gitu ya, dan juga nanti akan rilis sitokin. Kenapa? Nah, nanti di slide berikutnya akan menjelaskan. Jadi ketika banyak virus yang dikeluarkan, itu juga akan memicu pelepasan dari sitokin, di mana itu merupakan suatu sistem pertahanan tubuh secara alamiah gitu ya. Nah, teman-teman kan saya bilang dari yang kemarin-kemarin juga dibilang penting sekali mempelajari patofisiologi, karena nanti pilihan terapi itu bisa kita pilih berdasarkan proses jalannya penyakit gitu. Nah, dari sini, dari patofisiologi juga bisa dilihat gitu. Ada 4 macam proses di sini. Yang pertama, proses pengikatan dengan angiotensin converting enzyme 2. Kemudian replikasi pada yang tahap kedua. Tahap ketiga itu translasi protein gitu ya. Kemudian yang keempat ini rilis dari virus dan sitokin tadi. Nah, yang pertama, pada tahap pertama nih, itu ada obat hidrokloroquine dan kloroquine gitu ya. Pernah ya kita dengar obat-obat yang digunakan sebagai obat malaria, ternyata dia mampu digunakan pada kasus COVID-19. Kenapa? Ternyata hidrokloroquine dan kloroquine itu dia punya mekanisme kerja bisa mengganggu glikolisasi gitu ya. Jadi dia bisa mengganggu glikosilasi reseptor. Jadi dia bisa memblok reseptor di sini. Gitu. Jadi hidrokloroquine itu dia bisa memblok reseptor dari angiotensin converting enzyme 2 ini sendiri gitu. Jadi dia bisa mengganggu proses glikosilasi reseptornya dan juga memblok reseptor tersebut. Nah, di situ obatnya hidrokloroquine dan kloroquine. Ternyata itu kemampuan dia. Di situ mekanisme kerjanya. Nah, kemudian kalau misalnya di fase yang kedua, jadi ketika dia sudah berikatan dengan AC2, tahap yang berikutnya bisa kita ganggu itu adalah tahap replikasi dari RNA. Nah, di sini yang kita gunakan itu obat antivirus remdesivir. Di mana di sini kalau kita menggunakan obat antivirus ini, maka nanti RNA yang terbentuk nih, ini adalah yang prematur. Gitu, ini obatnya remdesivir. Kemudian ada juga obat yang dia kerjanya di sini, di translasi protein. Jadi kemampuan dia dalam menerjemahkan proteinnya itu jadi blok gitu, dihambat oleh obat antivirus. Antivirusnya yang mana? Yang lopinavir dengan ritonavir gitu. Jadi ini sama-sama antivirus, hanya kerjanya berbeda. Yang satu dia bekerja untuk mencegah replikasi dari RNA. Jadi nanti RNA yang terbentuk itu adalah prematur gitu ya. Jadi pembacaan atau penghentian dini dari pembacaan RNA itu sendiri. Kemudian tahap berikutnya yang ketiga itu memblok proses pengolahan proteinnya gitu. Baru yang keempat nih di sini dirilis sitokinnya, ini yang dihambat gitu, menghambat badai sitokin. Di sini obat-obatnya yang digunakan adalah anti-sitokin gitu ya, atau antiinflamasi. Nah, umumnya badai sitokin ini terjadi pada kasus-kasus yang berat gitu. Nah, di sini juga perannya kortikosteroid atau dexamethasone, tetapi tidak semuanya. Dan penggunanya juga tidak boleh jangka panjang, karena kita tahu dexamethasone itu dia merupakan imunosupresan. Dia bisa menekan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau digunakan terlalu dini, padahal tidak ada indikasi yang memerlukan itu, maka yang ada nanti tambah parah masalah COVID-nya. Infeksinya tambah parah karena sistem imun tubuh kita lemah gitu. Jadi penggunaan dexamethasone atau kortikosteroid itu hanya digunakan ketika memang ada indikasi terjadinya badai sitokin gitu. Nah, atau pelepasan sitokin secara besar-besaran. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian Bu, apa bedanya nih misalnya antara ini, kita sedikit berbicara terkait kenapa sih pada kasus COVID-19, terutama yang dia disertai dengan hipertensi, disertai dengan gangguan-gangguan kardiovaskular, itu banyak sekali manifestasi klinisnya itu jadi berat, bahkan bisa menyebabkan kematian gitu ya. Nah, karena untuk angiotensin converting enzyme sendiri, kita lanjutkan. Tadi kan sampai ke permasalahan kenapa sih pada
kasus penyakit pada pasien yang sudah dia punya komorbid, penyakit penyerta seperti gangguan kardiovaskular, itu resiko untuk terjadinya gejala klinis yang berat dan angka mortality atau kematian itu tinggi. Nah, alasannya sebenarnya tadi karena si AC2 ini gitu. Nah, sebenarnya kan COVID-19 ini merupakan penyakit respiratori gitu, gangguan pernafasan sebenarnya. Nah, tetapi tadi balik lagi, banyak pasien yang menunjukkan manifestasi dari gangguan kardiovaskular kayak hipertensi, kemudian cedera kardiak akut ataupun miokarditis. Jadi semakin berat gitu ketika pasien punya gangguan kardiovaskular kemudian dia terinfeksi, itu resiko untuk terjadinya manifestasi klinis yang berat tadi itu akan semakin memungkinkan gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena AC2 ini dia sebenarnya itu terletak terutama di paru-paru gitu, dan juga dia terletak banyak di jantung gitu. Nah, jadi kan bisa dibayangkan ya, di mana sebenarnya AC2 ini di jantung sendiri dia punya peran tersendiri gitu. Nah, inilah yang menjadikan penyakit kardiovaskular itu sebagai penyakit pemberat. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, ini tadi lanjutannya. Kalau tadi kan kita membahas bagaimana patofisiologi dari virus ketika dia masuk ya, karena virus itu dia masuk ke dalam tubuh, dia akan menempel, kemudian dia akan mengalami transkripsi RNA tadi ya, kemudian nanti dia akan diperbanyak gitu. Nah, selain itu di tubuh sendiri itu kan ada sistem imun ya, jadi ada sistem imun. Nah, di mana ini bisa kita lihat gambarnya dari sini dulu. Jadi kita bahas dulu terkait sambungan dari patofisiologi tadi. Ketika ini virus corona tadi masuk ke dalam tubuh, dia bereplikasi ya, memperbanyak diri. Nah, nanti pada akhirnya dia akan rilis virus yang baru gitu. Nah, sebagai bentuk pertahanan tubuh gitu ya, maka ketika nih virus masuk, maka sistem pertahanan imunitas alamiah itu dia akan bekerja. Sistem imunitas alamiah itu ada makrofag, kemudian ada sel dendrit, kemudian ada sel epitel gitu ya. Nah, yang mana nanti makrofag, sel dendrit, epitel ini dia akan melakukan proses fagositosis gitu ya. Terutama makrofag dia akan memfagositosis. Kemudian dari imbas atau hasil dari perlawanan dari sistem imunitas alamiah ini adalah nanti pelepasan mediator inflamasi berupa sitokin tadi nih. Nah, kemudian dari sistem pertahanan imunitas alamiah ini, nah itu nanti tubuh gitu ya, terutama sel makrofag itu akan mempresentasikan kalau di dalam tubuh itu ada virus gitu kan ya, seperti itu sistem pertahanan tubuh itu. Nah, kemudian ketika dipresentasikan disampaikan kalau di dalam tubuh itu ada virus, maka otomatis nanti akan memanggil sistem imunitas dapatan atau imunitas selular. Nah, di mana di sini kalau sistem imunitas dapatan itu kan ada dua, ada sel B dan ada sel T. Yang selular itu sel T, kemudian yang humoral itu sel B gitu. Jadi setelah pasukan pertama nih, pasukan sistem imunitas alamiah bekerja, yang berikutnya itu sistem imunitas dapatan. Nah, di mana tadi setelah dipresentasikan di dalam tubuh itu ada virus, maka akan dipanggil sel T. Sel IT itu ada dua, ada sel T CD4, ini ada CD4, kemudian ada juga sel T CD8 gitu ya. Ini sel T sitotoksik dua-duanya gitu. Ini nanti yang akan membantu melawan virus corona tadi. Nah, kemudian ada lagi sel T helper.
Sel T itu dua ya. Kalau kita ingat ada sel T sitotoksik dan ada sel T helper. Nah, sel T helper ini akan membantu sel B, Sel B di sini akan berubah menjadi sel plasma dan juga sel memori. Nah, nanti terbentuklah nih antibody gitu ya. Nah, jadi kalau sudah ada antibody, artinya nanti serangan virus COVID yang berikutnya karena sudah terbaca, sudah ada antibody, maka akan ada yang membantu kita melawan virus COVID tadi. Nah, teman-teman, jadi bisa dipahami ya dari patofisiologinya ini, kalau sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita baik gitu, maka virus COVID ini dia akan tereliminasi dari dalam tubuh gitu tanpa menimbulkan gejala klinis yang berat. Jadi bisa diatasi sebenarnya kalau pada kita yang normal, pada dewasa normal tanpa penyakit komorbid gitu. Biasanya setelah melewati fase ini, jadi fase sistem imunitas kita ini bekerja gitu, itu dia akan kembali seperti semula atau virusnya tereliminasi, jadi kita akan sehat kembali selama sistem imunitas kita baik gitu. Karena tadi sel virus ketika dia masuk, maka dia akan dilawan oleh sistem imunitas alamiah dan sistem imunitas dapatan gitu. Ketika daya tahan tubuh kita bagus, maka virusnya yang kalah dan kita yang menang dalam melawan virus COVID-19 tadi. Nah, itu ya, bisa dipahami bagaimana patofisiologi penyakitnya gitu. Tetapi tadi balik lagi, ketika ada komorbid, ketika ada pemberat gitu, itu yang beresiko untuk terjadinya gejala klinis yang berat bahkan sampai kematian. Karena bisa sampai terjadi pelepasan sitokin, tadi badai sitokin ya. Nah, di sini nanti perannya penggunaan kortikosteroid, tetapi penggunaan kortikosteroid sendiri pun itu perlu penelitian yang lebih jauh lagi terkait efek samping penggunaan jangka panjangnya gitu. Nah, untuk diagnosis COVID sendiri itu bisa menggunakan, kalau yang disarankan dari WHO itu pemeriksaan molekuler gitu ya. Jadi diusahakan untuk melakukan pemeriksaan molekuler menggunakan metode deteksi molekuler atau nucleic acid amplification test atau NAAT gitu. Jadi seperti pemeriksaan RT, PCR. Nah, ini yang paling disarankan untuk diagnosis COVID-19 gitu. Ini pemeriksaan lain bisa dengan menggunakan high-throughput sequencing. Ini mungkin jarang di tempat kita, kemudian bisa dengan ELISA, kemudian pemeriksaan antibodinya dan juga CT scan. Gitu. Tapi yang disarankan dari WHO itu penggunaan PCR ini. Kita bahas mekanisme utama koagulopati, di mana berdasarkan hasil penelitian itu hampir 31% pasien yang mengalami COVID-19 dan dia dirawat di ICU itu mengalami 31% kejadian trombosis atau koagulopati ini ya. Jadi ada penyumbatan pada pembuluh darahnya gitu. Nah, ini yang beresiko menyebabkan kematian gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau mekanisme utama koagulopati ini sebenarnya seperti apa? Tidak ada penelitian yang memastikan secara pasti itu seperti apa. Cuma memang ada beberapa teori dari hasil penelitian itu yang menunjukkan potensi-potensi yang menyebabkan terjadinya koagulopati ini. Nah, yang pertama itu karena tadi AC2 sendiri. Nah, di mana tadi kita tahu AC2 ini merupakan tempat berikatannya virus COVID-19 tadi. Nah, AC2 tadi sudah saya sampaikan juga di depan, yaitu terletak banyak, ada di paru-paru, ada di sel endotel gitu ya, kemudian ada di jantung. Nah, dan hasil penelitian itu menunjukkan kalau di pembuluh darah, jadi di dalam pembuluh darah terutama di vena, itu menunjukkan adanya ekspresi dari AC2 ini gitu. Nah, virus
SARS-CoV-2 ini sendiri gitu ya, ketika dia masuk ke dalam tubuh, maka akan ada proses pelepasan mediator inflamasi gitu ya. Karena tadi ada usaha pertahanan dari sistem imunitas tubuh tadi gitu, dengan leukosit, makrofag, kemudian sitokin seperti interleukin, kemudian interleukin 6, interleukin 1B dan TNF gitu. Nah, di mana teman-teman berdasarkan hasil penelitian itu menunjukkan adanya inflamasi ini gitu, itu beresiko, jadi inflamasi terutama di dalam pembuluh darah itu beresiko untuk menyebabkan tromboinflamasi gitu, jadi akan menyebabkan proses atau kejadian trombosis tadi. Nah, dan teman-teman berdasarkan hasil penelitian juga gitu, ternyata virus COVID-19 ini sendiri itu bisa dari hasil penelitian itu menunjukkan terdapatnya megakariosit ekstramedular. Jadi megakariosit inilah yang memproduksi secara aktif trombosit gitu. Jadi pada pasien COVID-19 itu produksi trombositnya meningkat gitu. Itu yang menyebabkan nanti hiperkoagulasi tadi juga. Jadi poin utamanya itu adanya tromboinflamasi dan ada hiperkoagulasi. Inilah yang menyebabkan nanti banyaknya pada kasus COVID-19 ini yang mengalami koagulopati atau trombosis tadi. Tuh. Oke. Nah, ini sebenarnya tadi sudah juga dijelaskan waktu patofisiologi, tetapi ini saya sampaikan lagi tentang bagaimana sih progres dari COVID-19 sendiri ketika dia menginfeksi tadi. Nah, ini progresnya gitu ya. Jadi kalau yang dia ada di 2 tahap gitu ya, di tahap yang ringan dan tahap yang berat itu. Nah, di tahap ringan di sini kita masih dibantu oleh sistem pertahanan gitu, sistem pertahanan tubuh di sistem imunitas. Nah, tetapi tadi ketika saat melakukan pertahanan tubuh tadi, ketika daya tahan tubuh itu tidak mampu untuk melawan infeksi virus yang masuk, kemudian terjadinya badai-badai inflamasi gitu, itu akhirnya nanti akan progresnya menjadi berat gitu. Jadi gambaran manifestasi klinisnya akan semakin berat gitu. Nah, ini tadi gambarannya. Sebenarnya ini mengulang lagi tadi, ketika virus COVID masuk ke dalam tubuh, maka akan dibantu oleh sistem imunitas alamiah ya. Di sini dia gambarkan hanya makrofag, tapi sebenarnya banyak sistem imunitas alamiah. Nah, kemudian nanti akan mengaktifkan sistem imunitas dapatan ya, akan mengaktifkan sel T gitu setelah dia dipresentasikan tadi. Nah, baru nanti akan melepaskan interleukin nih, akan melepaskan sitokin tadi. Nah, kalau di kemampuan tubuh itu baik gitu ya, maka manifestasi klinis yang terjadi tidak akan berat, tetapi saat daya tahan tubuh kita menurun, daya tahan tubuh kita itu lemah gitu. Nah, di sini akan tubuh kita itu tidak mampu ketika adanya badai sitokin gitu ya. Jadi ketika mediator proinflamasi tadi dilepaskan secara besar-besaran, itu tubuh tidak bisa untuk mengimbangi. Pada akhirnya kita akan merasakan gejala klinis atau gejala klinis tuh yang lebih berat tuh. Nah, sehingga penting untuk salah satunya itu adalah dengan meningkatkan sistem daya tahan tubuh tuh. Klinisnya tadi perlu diingat, tidak semua, karena pada pasien COVID-19 sendiri itu ada yang dia dengan gejala ringan, gejala berat, dan bahkan ada yang tanpa gejala atau asimptomatik. Nah, kalau gejala secara umum itu sama seperti gejala ketika kita mengalami infeksi atau inflamasi. Demam, rasa lelah, batuk kering gitu.
Nah, tetapi ini juga kadang-kadang bisa disertai dengan rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kemudian hilang penciuman dan pembauan, dan ruam kulit gitu. Ini kadang-kadang disertai, tapi secara umum ini gejala klinisnya ada 3. Tetapi balik lagi tidak bisa diprediksi karena bahkan ada yang tidak mengalami gejala sama sekali gitu. Jadi tidak ada gejala yang spesifik ya ketika kita mengalami virus ketika terinfeksi oleh virus COVID-19 gitu. Nah, ini pada kasus berat sangat memungkinkan untuk terjadinya ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, kemudian mengalami sepsis dan shock septic gitu. Kemudian bisa menyebabkan gagal multi organ termasuk gagal ginjal atau gagal jantung hingga berakibat pada kematian. Itu. Nah, ini beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan keparahan penyakit seperti lansia gitu ya. Maka lansia itu sangat beresiko gitu. Makanya banyak kasus yang meninggal itu pada lansia atau penyakit tertentu tadi dengan komorbid atau penyakit pemberat gitu. Itu banyak yang meninggal pada kasus seperti itu. Nah, ini untuk diagnosisnya sendiri tadi yang sudah Ibu sampaikan. Yang dianjurkan itu deteksi molekuler gitu ya. Jadi pemeriksaan dengan PCR. Nah, tetapi jika nanti hasil tesnya negatif gimana gitu? Kita lihat lagi. Kalau hasilnya negatif tetapi kecurigaannya tinggi, pasiennya mengalami suspek terinfeksi virus, maka langkah selanjutnya adalah tetap mengambil dan menguji spesimen berikutnya. Bisa jadi termasuk nanti spesimen yang diambil dari saluran pernafasan bagian bawah. Itu. Jadi kalau hasil pertama dia negatif tapi suspeknya menunjukkan ini resikonya memang dia sangat tinggi untuk terinfeksi virus, maka bisa dilanjutkan pemeriksaan berikutnya. Itu. Ini beberapa pemeriksaan penunjang. Jadi yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Tadi juga sudah saya sampaikan di depan. Selain PCR, maka yang bisa digunakan adalah pemeriksaan penunjang, laboratorium, dan radiologi gitu. Radiologi itu fototoraks, sedangkan laboratorium biasanya kita ambil darah lengkap sama kultur dari infeksi yang masuk gitu. Terutama kalau dia disertai dengan infeksi dari bakteri. Nah, ini beberapa kriteria gejala klinis dan manifestasi klinis. Yang pertama, ini tanpa gejala. Namanya tanpa gejala, maka tidak ada gejala klinis sama sekali. Kemudian ada yang tergolong sakit ringan. Sakit ringan ini tanpa komplikasi. Tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti kayak demam, rasa lelah gitu. Atau misalnya dia kehilangan nafsu makan, atau dia tidak bisa mencium bau gitu ya, tidak bisa merasakan makanan, jadi hanya gejala ringan saja. Nah, tanpa komplikasi. Itu di sini dia sebutkan pasien dengan gejala non spesifik seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan gitulah dan lain-lain. Tapi tetap perlu diwaspadai kalau sakit ringannya itu pada lansia atau pada yang imunokompromis. Jadi pada pasien-pasien yang dia memang mengalami gangguan imun atau sistem imunnya lagi rendah gitu. Kemudian yang berikutnya sakit sedang. Di sini manifestasi klinisnya berupa pneumonia ringan, jadi pneumonia ringan ya. Nah, maka gejala klinisnya itu juga gejala klinis dari pneumonia ringan gitu, seperti demam, batuk, dispnea, dan napas cepat gitu. Nah, tetapi kalau pada anak nanti pneumonia ringannya itu umumnya akan mengalami batuk atau kesulitan bernafas dan nafasnya cepat. Di sini ada penjelasannya ya ketika pada kasus anak. Tuh, ini nanti bisa teman-teman baca sendiri gitu di guideline-nya. Insya Allah itu sudah lengkap. Nah, kemudian ini kriteria dengan gejala sakit berat. Jadi manifestasi klinisnya manifestasi klinis dari pneumonia berat. Nah, gejalanya juga dengan gejala yang berat gitu ya. Nah, kemudian ada sakit kritis. Nah, ini biasanya pasien-pasien yang dirawat di ICU terutama. Nah, di sini dia sudah mengalami Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS.
Nah, biasanya dia baru terjadi onsetnya atau perburukan dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Nanti ARDS ini bisa dilihat dengan pencitraan dada, jadi pemeriksaan penunjang gitu. Bisa menunjukkan apakah memang betul-betul dia mengalami ARDS atau tidak. Kemudian nanti dilihat juga penyebab edemanya atau bengkaknya. Nah, umumnya biasanya kalau ARDS itu ada efusi pleura, jadi memang ada di sana penumpukan cairan tuh, terutama pada paru-parunya. Nah, ini beberapa kriteria kalau dia sudah termasuk ARDS atau tidak. Gitu. Jadi ada ringan, sedang, dan berat juga. Ini nanti bisa dilakukan. Ini kita gunakan sebagai monitoring, sedangkan untuk diagnosis tetap dilakukan oleh dokter. Tuh. Nah, ini beberapa manifestasi klinis ARDS pada anak gitu. Jadi dilihat dari usia, waktu, penyebab edema, radiologi, dan oksigennya juga. Nah, ini pada populasi khusus gitu. Jadi pada kasus penyakit jantung atau penyakit paru kronis atau disfungsi ventrikel kiri dan shock septic itu juga ada kriteria tertentu. Nah, ini komplikasinya. Jadi SARS-CoV ini atau COVID-19 ini sendiri itu ada komplikasinya. Komplikasinya ini yang seringnya menyebabkan manifestasi klinis yang berat dan juga kematian. Nah, komplikasinya umumnya biasanya akibat penggunaan dari ventilasi mekanik gitu yang lama atau karena FAV, ventilator associated pneumonia. Nah, dimana kita tahu ya pada kasus-kasus berat biasanya dia yang kasus sedang sampai berat itu kan masalahnya pneumonia. Nah, apalagi kalau pneumonia sampai berat, pasien sesak napas, maka dia bisa menggunakan ventilator. Dan resiko dari menggunakan ventilator itu bisa menyebabkan tadi pneumonia. Kemudian ada tromboemboli vena yang tadi yang kita jelaskan, kenapa di dalam venanya itu kemungkinan terjadi koagulopati atau penggumpalan darah. Tadi karena kita sudah sampaikan karena adanya ekspresi dari ACE2 gitu. Di situ salah satunya penyebabnya. Intinya terjadinya tromboemboli tadi karena adanya tromboinflamasi dan juga hiperkoagulopati. Kemudian ada komplikasi dari penggunaan kateter. Kemudian ada stress ulcer dan pendarahan pada saluran pencernaan. Kemudian kelemahan akibat perawatan di ICU. Kemudian komplikasi-komplikasi lainnya selama perawatan pasien gitu. Nah, ini tata laksananya gitu ya. Jadi ini tata laksananya. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu. Sangat paham di hal seperti ini. Itu kenapa? Karena disinilah ranahnya apoteker, diagnosis di ranahnya dokter. Kita perlu mengetahui diagnosis sebagai langkah untuk memonitoring keberhasilan terapi kita. Nah, untuk tata laksana sendiri, sampai saat ini sebenarnya belum ada vaksin dan obat yang spesifik. Vaksin masih dikembangkan ya sampai saat ini. Nah, jadi pengobatan yang ada saat ini ditujukan sebagai terapi simptomatis dan suportif. Gitu. Vaksin tadi kita gunakan untuk pencegahan, masih dalam tahap pembuatan. Kemudian untuk antivirus yang spesifik ini juga belum ditemukan. Tadi kita hanya beberapa perkiraan ya dalam penggunaan antivirus. Sedangkan untuk pencegahannya sendiri itu ada terapi non-farmakologi dan farmakologinya. Non-farmakologi itu lebih ke modifikasi gaya hidup, sedangkan kalau farmakologi ini penggunaan suplemen yang bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh. Nah, untuk pengobatan sendiri ini juga sama, ada dua, non-farmakologi dan farmakologi. Non-farmakologi juga sama, lebih ke modifikasi gaya hidup. Sedangkan untuk farmakologi ini penggunaan antivirus, antibiotik, kemudian terapi simptomatik dan suportif, dan juga mengatasi komorbid. Misalnya ada hipertensi, maka hipertensi juga harus diobati. Gitu. Dia ada PPOK, PPOK-nya juga harus diobati. Jadi komorbidnya juga diobati, tidak hanya virus COVID-19 yang saja yang diatasi, tetapi komorbidnya juga diobati. Gitu. Nah, ini beberapa penggunaan suplemen pada COVID-19. Jadi yang pertama, jika tanpa gejala gitu ya, jadi tanpa gejala tetapi dia terkonfirmasi. Nah, ini yang diberikan adalah vitamin C 500 mg 6-8 jam itu selama 14 hari. Atau tablet hisap vitamin C 500 mg setiap 12 jam selama 30 hari gitu ya. Nah, atau multivitamin
multivitamin yang mengandung vitamin C 1-2 tablet per hari gitu. Ini selama 30 hari. Dianjurkan juga untuk mengkonsumsi multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan juga zinc. Ini yang disarankan berdasarkan panduan. Kalau gejalanya ringan dan dia terkonfirmasi ya, gejala ringan terkonfirmasi, maka di sini juga sama yang digunakannya. Gitu. Obatnya juga sama, intinya vitaminnya sama, baik yang dia tanpa gejala ataupun dengan gejala ringan. Gitu. Jadi yang utama adalah menggunakan tablet vitamin C. Gitu. Sedangkan ini kalau dia belum terkonfirmasi tetapi dicurigai ya, tanpa gejala belum terkonfirmasi tapi dicurigai, itu cukup vitamin C 3 kali sehari 1 tablet. Kalau gejalanya ringan tapi belum terkonfirmasi juga sama, yang diminum juga sama, vitamin C 3 kali 1 tablet. Jadi yang paling banyak digunakan itu adalah vitamin C, karena vitamin C sendiri itu bisa berfungsi sebagai antioksidan gitu ya. Nah, sedangkan ini tata laksana pengobatan pasien COVID-19 di Indonesia. Kalau tadi itu penggunaan suplemennya, kalau sekarang pilihan terapinya. Nah, balik lagi ke sini, kalau dia tanpa gejala tetapi dia terkonfirmasi gitu ya, maka tadi yang diberikan adalah vitamin ataupun multivitamin. Kemudian jika ada komorbid atau pemberat, ini tetap dilanjutkan pengobatan yang rutin. Jadi misalnya dia punya hipertensi, maka obat hipertensi tetap diteruskan. Itu tanpa gejala tetapi dia terkonfirmasi. Kemudian untuk yang gejala ringan, dan dia terkonfirmasi, itu sama, di sini juga tadi suplemen yang digunakan. Kemudian simptomatisnya kalau dia ada demam kasih paracetamol gitu. Nah, habis itu kalau diperlukan ini kita bisa memberikan antivirus kalau diperlukan. Nah, ada oseltamivir 2 kali 75 gram atau favipiravir atau Avigan. Ya, ini juga sudah sering mendengar istilah Avigan, itu 2 kali 600 mg untuk 5 hari. Dan juga bisa diberikan kloroquine. Jadi dengan harapan kloroquine ini bisa menghambat proses pengikatan antara virus dengan AC2 tadi, reseptor AC2. Itu. Nah, kemudian jika perlu dan memang ada menunjukkan terjadinya infeksi bakteri, itu boleh dikasih azithromycin. Itu. Untuk gejala sedang, ini juga sama sebenarnya yang diberikan suplemen tentunya, kemudian penggunaan antivirus. Nah, kalau di gejala ringan tadi itu hanya bila diperlukan saja, tetapi kalau di gejala sedang itu sudah harus diberikan antivirus. Itu disarankan diberikan antivirus. Nah, kalau perlu aja bisa ditambahkan antibiotik jika ada indikasi, ataupun ditambahkan kloroquine tadi. Nah, kemudian terakhir untuk gejala berat, sama vitamin C, tetapi di sini pada gejala sedang dan berat itu vitamin C-nya IV, intravena, jadi tidak lagi digunakan secara oral gitu. Pada gejala berat ini dimasukkan semua, penggunaan kloroquine, kemudian antibiotik azithromycin, kemudian antivirus gitu. Kemudian kalau ada penyerta penyakit komorbid juga dikasih. Kemudian kalau ada demam itu juga diberikan obat suportif. Jadi kalau pada gejala berat terkonfirmasi itu semua diberikan. Jadi secara umum untuk pengobatan pada pasien COVID-19 sendiri itu ada vitamin untuk daya tahan tubuh, kemudian ada pengatasan simptomatis tergantung gejala yang menyertai, kemudian pengatasan penyakit komorbid, dan juga ada antivirus, kemudian ada kloroquine atau hidrokloroquine serta penggunaan antibiotik. Di sini yang digunakan adalah azithromycin. Nah, ini pilihan kombinasi obat. Jadi ini beberapa pilihan kombinasi obat untuk pasien terkonfirmasi COVID-19 gitu. Yang bertanda bintang 1 itu pilihan obat untuk kombinasi 1 atau 2 atau 3 atau 4 disesuaikan dengan ketersediaannya. Tetapi untuk yang tanda bintang 2 itu penggunaan levofloxacin hanya kita gunakan jika pasien tidak bisa diberikan azithromycin gitu, dan bila dicurigai ada infeksi bakterial. Nah, jadi obat 1 itu bisa menggunakan azithromycin atau levofloxacin, nih pilihan pertama, ditambah dengan obat keduanya kloroquine atau hidrokloroquine, ditambah dengan antivirus oseltamivir, ditambah dengan vitamin gitu. Jadi kombinasi, karena tadi obatnya kan ada 4, ada vitamin, kemudian mengatasi suportif, kemudian ada
antivirus, kemudian ada antibiotik azitriomisin, dan juga ada penggunaan kloroquine atau hidrokloroquine. Jadi ada 4 ini. Bagaimana cara mengkombinasinya? Nah, di sini ada pilihannya. Yang kedua, di sini sama untuk obat satunya itu penggunaan antibiotiknya selalu azitriomisin, diusahakan kecuali pasien tidak bisa menerima azitriomisin maka boleh menggunakan levofloxacin. Itu karena hasil penelitian itu menunjukkan azitriomisin itu lebih efektif. Kemudian obat keduanya itu sama, kloroquine atau hidrokloroquine. Yang berbeda, obat 4 juga sama vitamin, yang berbeda hanya di antivirusnya. Kombinasi pertama itu oseltamivir, kombinasi kedua itu antralovinapir dengan ritonavir, kombinasi ketiga itu favipiravir, dan kombinasi keempat itu remdesivir. Jadi yang membedakan hanya di penggunaan antivirusnya saja. Nah, ini beberapa catatan yang tetap perlu diperhatikan. Untuk anak itu dosis disesuaikan sudah ada di panduan, jadi teman-teman bisa buka panduan. Nah, vitamin C di sini diberikan dengan dosis tertinggi sesuai dengan ketersediaan yang ada di rumah sakit. Kemudian favipiravir atau Avigan ini tidak boleh diberikan pada wanita hamil atau yang merencanakan hamil. Gitu. Nah, pasien dengan komorbid kardiovaskular ini perlu itu diberikan penjelasan terkait pemberian azitromycin dan kloroquine. Ini interaksinya ya. Jadi kalau azitromycin dengan kloroquine itu diberikan secara bersamaan, maka beresiko untuk menyebabkan perpanjangan interval pada QT gitu. Sehingga perlu diberikan pemeriksaan EKG. Jadi setelah kombinasi ini harus dilakukan pemeriksaan EKG gitu. Jadi pemeriksaan EKG-nya itu diusahakan sebelum pemberian. Jadi nanti ketika diperiksa lagi tuh bisa lihat apakah memang ada perpanjangan atau tidak. Nah, kemudian apabila terdapat gangguan atau permasalahan jantung, maka sebaiknya kloroquine dan hidrokloroquine itu tidak diberikan atau ditunda karena efek sampingnya tadi adalah beresiko menyebabkan perpanjangan QT interval gitu. Kemudian pemberian kloroquine fosfat atau hidrokloroquine itu tidak dianjurkan juga pada pasien lansia dan tidak diberikan pada kondisi kritis. Kemudian untuk pasien anak dengan kondisi berat, maka pemberian kloroquine fosfat itu harus dengan pemantauan dan pertimbangan khusus. Terakhir, diusahakan penggunaan kloroquine fosfat dengan hidrokloroquine itu tidak diberikan kepada pasien rawat jalan. Nah, ini beberapa alur pemantauan perpanjangan QT interval pada pasien COVID-19 ini tadi kalau dia menggunakan hidrokloroquine, terutama ketika dikombinasi dengan azitromycin. Nah, ini jadi EKG awal sebelum terapi. Jadi sebelum terapi itu diperiksa dulu EKG awalnya, baru nanti dilihat. Nah, setelah dilihat, maka diberikanlah nanti hidrokloroquine atau azitromycin gitu ya. Baru nanti EKG ulang lagi setelah 4 jam. Kita lihat apakah terjadi perpanjangan atau tidak. Jika tidak, maka lanjutkan saja pemberian tetapi tetap dievaluasi EKG-nya setiap hari. Kemudian jika ya, jadi jika terjadi perpanjangan dari QT, interval QT tadi, maka pertimbangkan resiko manfaatnya apakah lebih besar daripada efek samping atau tidak. Tuh, jadi ini yang perlu diperhatikan sebelum penggunaan azitromycin dan kloroquine. Nah, ini algoritma penanganan pasien COVID-19. Nah, di mana di sini bisa kita lihat ya. Jadi ini resumen dari yang sudah saya sampaikan tadi. Pasien dengan gejala COVID-19 itu dilihat yang pertama kali ketika dia datang, bagaimana frekuensi napasnya, apakah lebih dari 30 kali per menit. Pada anak, sesuaikan juga dengan kelompok seusianya, itu juga ada di panduan berapa RR-nya pada anak. Kemudian yang penting selain dari melihat tanda-tanda vitalnya tadi, itu juga melihat saturasi oksigennya. Harusnya kurang dari 93. Jika saturasi oksigennya kurang dari 93%, pada anak itu kurang dari 92%,
atau ada tanda-tanda sepsis, jadi mengarah ke sepsis. Kita lihat jika memenuhi syarat ini, RR-nya lebih dari 30, saturasi oksigennya kurang dari 93, dan ada tanda-tanda sepsis, maka itu menunjukkan kalau gejala sekarang itu gejala berat atau kritis. Tetapi jika tidak, maka ini larinya ke ringan atau berat gitu. Ringan atau sedang, sorry. Nah, tetapi kita cek lagi. Setelah tadi kita tahu tanda-tanda vitalnya tidak mengalami tidak menunjukkan ke arah yang berat, maka kita lihat apakah ada pneumonia atau tidak. Kalau tidak ada berarti ringan, sedangkan kalau ada pneumonia berarti dia sedang. Gitu. Nah, untuk yang ringan ini bisa isolasi mandiri, jadi boleh di rumah saja. Sedangkan kalau dia sudah sedang, ini diusahakan untuk rawat di rumah sakit, rawat inap. Nah, untuk yang ringan, yang dia dirawat mandiri, gitu ya. Jika dia melakukan perawatan mandiri, maka di sini yang diberikan adalah vitamin, kemudian simptomatis, misalnya dia ada demam, maka dikasih paracetamol. Kemudian ini juga bisa diberikan antivirus jika memang tersedia. Sedangkan untuk tadi penggunaan kloroquine, hidrokloroquine itu sebisa mungkin dihindari. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, maka dia dirawat di rumah sakit, sama seperti pasien yang mengalami gejala sedang tadi. Gitu. Di sini dirawat di rumah sakit, kemudian diberikan vitamin simptomatis, kemudian ditambahkanlah hidrokloroquine dengan kloroquine tadi ya. Kemudian diberi azithromycin atau levo, kemudian dikasih antivirus jika memang tersedia. Kemudian tadi karena kita tahu adanya resiko terjadinya koagulopati, maka di sini bisa dipertimbangkan untuk memberikan antikoagulan, tetapi tetap dipantau resiko terjadinya pendarahan gitu. Karena kalau kita kasih antikoagulan, maka resiko terjadinya pendarahan atau bleeding itu juga tinggi. Baru yang jangan terlupakan juga penggunaan terapi cairan dan nutrisi. Itu ketika pasien dia dirawat di rumah sakit. Baru nanti dicek lagi setelah diberikan ini apakah membaik atau tidak. Itu kalau membaik, maka terapi kita lanjutkan nanti sampai gejalanya sudah hilang. Tetapi kalau terjadi perburukan, maka ini larinya ke COVID-19 dengan gejala yang berat atau kritis. Gitu. Maka penata laksanaan pada pasien berat atau kritis itu umumnya sama. Gitu. Di sini hanya nanti vitaminnya diberikan vitamin, ini vitaminnya IV intravena. Kemudian simptomatis tergantung gejalanya, kemudian diberikan hidrokloroquine, antibiotik, azithromycin, antivirus, kemudian antikoagulan. Nah, ini ada tambahan dexa pada kasus berat atau kritis. Kenapa? Tadi karena ada pelepasan sitokin secara besar-besaran atau badai sitokin tadi. Nah, salah satu upayanya tadi kita lihat di patofisiologi itu adalah dengan memberikan anti-inflamasi. Anti-inflamasi di sini yang disarankan adalah penggunaan dari kortikosteroid sendiri, tetapi dalam jangka pendek ya. Nah, selebihnya sama, ini terapi cairan dan nutrisi, kemudian bisa ditambahkan antibiotik spektrum luas sesuai kondisi klinis. Gitu. Jadi kalau memang menunjukkan adanya ciri-ciri sepsis, itu bisa ditambahkan penggunaan antibiotik lainnya. Kemudian yang jangan lupa terapi oksigen, karena tadi saturasi oksigennya itu rendah. Kemudian yang dilihat berikutnya adalah tanda-tanda shock. Gitu. Apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya shock dari sepsis sendiri itu atau tidak? Gitu. Nah, kemudian setelah tadi ini diberikan terapi tadi, itu yang perlu dipertimbangkan nanti penggunaan dari tocilizumab. Jadi ini atau penggunaan dari intravena imunoglobulin atau penggunaan plasma konvalesen dan juga stem cell. Tetapi ini semua masih dalam tahapan uji klinis gitu. Masih perlu dipertimbangkan manfaatnya apakah lebih besar dari resikonya atau tidak. Sedangkan untuk terapi oksigen ini mengikuti alur yang sudah ditentukan. Jadi berapa saturasi oksigennya itu juga sudah ada di guideline. Kemudian kalau ada shock maka tata laksana shock. Itu.
ke mekanisme aksi vitamin C. Di sini kita akan mempelajari sedikit mekanisme aksi karena memang kebetulan belum kalian pelajari di farmakologi ya, karena COVID sendiri ini adalah kasus yang memang baru gitu. Nah, untuk pertama kita ke mekanisme aksi dari suplemennya sendiri, yaitu vitamin C. Di sini ada vitamin C dan hesperidin. Hesperidin ini merupakan senyawa flavonoid atau bioflavonoid yang terdapat pada jeruk, di mana vitamin C atau hesperidin ini mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi dia sebagai imunomodulator gitu. Mereka bersifat sebagai antioksidan. Kalau vitamin C sendiri ini sebenarnya belum ditemukan mekanisme kerja yang jelas, tetapi dia lebih ke kemampuannya sebagai imunomodulator, meningkatkan sistem imunitas tubuh. Dan vitamin C ini bisa terkonsentrasi itu di dalam tubuh secara baik, sehingga dengan adanya vitamin C, maka itu akan meningkatkan kerja dari sistem imunitas tubuh kita, akan meningkatkan kerja dari fagositosis, sehingga virus-virus tadi ketika dia masuk itu akan dilawan oleh sistem pertahanan tubuh tadi. Jadi vitamin C ini menunjang untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Sedangkan kalau hesperidin sendiri, ini mekanisme kerjanya dia bisa menghambat. Nih, jadi dia ada dua cara di sini. Dia menghambat ikatan antara masuknya virus dengan angiotensin converting enzim 2, atau dia menghambat di proses proteolisis tadi gitu. Jadi dia memang lebih spesifik untuk hesperidin, tetapi untuk vitamin C sendiri itu kemampuannya juga sama gitu. Jadi dia meningkatkan dari sistem imunitas tubuh kita sendiri. Mekanisme kerja zinc, di mana hasil penelitian tadi menunjukkan kalau zinc dan vitamin C itu bisa mengurangi angka mortality. Nah, di sini zinc itu bisa berperan pada berbagai macam hal gitu ya. Yang pertama, dia sebagai meningkatkan fungsi dari barrier sistem pertahanan tubuh. Yang kedua, dia bisa berperan dalam menghambat replikasi dari virus COVID itu sendiri gitu. Dan yang ketiga, dia bisa membantu meningkatkan aktivitas dari antivirus. Kemudian yang keempat, dia bisa menghambat mediator-mediator inflamasi. Dan yang kelima, dia bisa membantu ketika yang masuk itu adalah disertai dengan infeksi bakteri, terutama disebabkan oleh Streptococcus pneumonia gitu ya. Kemudian yang keenam, ini manfaatnya zinc tadi adalah pada ARDS gitu. Dia mampu untuk menurunkan berbagai resiko mortality, terutama ini pada kasus diabetes gitu kan, yang angka mortality-nya tinggi, obesitas, antisklerosis, kemudian defisiensi imun. Nah, di sini zinc dia bisa menurunkan resiko-resiko ini. Jadi sebenarnya kalau secara garis besar pada kasus COVID-19 itu mekanisme kerja zinc, dia merangsang sistem kekebalan tubuh. Jadi dia sebagai imunomodulator juga sama kayak vitamin C, tetapi mekanisme kerja lainnya dia bisa spesifik menghambat replikasi dari virus COVID sendiri. Sedangkan kalau vitamin C tadi dia bermanfaat untuk sebagai modulator saja, tetapi kalau mekanisme kerja zinc ini sampai diketahui kemampuan dia untuk menghambat replikasi virus. Sedangkan untuk vitamin C itu masih dilakukan penelitian. Mekanisme obatnya sendiri, jadi tadi yang kita pelajari tadi untuk antivirus, untuk COVID-19 sendiri itu ada antivirus, ada azithromycin, kemudian ada juga hidrokloroquine dengan kloroquine. Nah, di sini ada beberapa mekanisme kerja. Yang pertama, ini obat-obat yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sebagai imunomodulator gitu ya. Kemudian ada penggunaan antivirus itu. Nah, dengan berbagai macam mekanisme kerja gitu ya. Ada yang dia mencegah masuknya virus, kemudian ada yang memblok setelah proses translasi. Nih, yang ini mencegah jalan masuknya virus tadi. Kemudian ada yang langsung menargetkan ke sinyal, yang pengantar sinyal. Kemudian ada yang menargetkannya kepada
proses RNA polimerase itu. Nah, di sini yang digunakan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh gitu. Di sini ada beberapa obat yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian, tetapi obat-obat ini sebenarnya masih dalam penelitian kalau untuk penggunaan pada virus COVID sendiri. Nah, tetapi yang memang digunakan sebagai obat yang memang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu, atau lebih ke menekan terjadinya inflamasi, itu yang digunakan di sini adalah glukokortikoid. Di sini dia fungsinya adalah mekanisme kerjanya dengan menghambat mediator-mediator inflamasi tadi. Gitu. Tetapi ini juga penggunaannya terbatas. Kalau penggunaan jangka panjang dikhawatirkan dia bisa menurunkan daya tahan tubuh karena sifat dari glukokortikoid sendiri itu dia bisa menekan sistem imun tubuh. Jadi dia imunosupresan. Jadi tidak disarankan untuk penggunaan jangka panjang. Kemudian ini beberapa penggunaan antivirus tadi ya. Jadi ada yang menghambat virusnya masuk gitu. Kemudian ada yang memblok jalannya proses setelah proses translasi, ada yang memblok saat proses polimerasinya tadi, proses replikasinya gitu. Nah, ini secara spesifik mekanisme kerjanya seperti ini. Kemudian juga ada obat-obat yang dia mencegah masuknya atau berikatannya virus corona tadi dengan angiotensin converting enzyme 2 gitu. Jadi ini obat-obat kloroquine dengan hidrokloroquine. Tetapi yang perlu teman-teman ingat secara garis besar tadi untuk mekanisme antivirus sendiri yang memang spesifik untuk mengatasi virusnya sendiri itu ada 4 secara garis besar. Yang pertama itu mencegah masuknya tadi dengan menggunakan kloroquine, hidrokloroquine. Kemudian yang kedua dan ketiga ini sama, ini penggunaan antivirus. Hanya yang membedakan ada yang dia menghambat pada saat proses pembacaannya atau translasinya, dan ada yang dia menghambat setelah proses tersebut. Kemudian yang keempat ini penggunaan obat-obat sebagai pro antiinflamasi tadi gitu. Proinflamasi tadi obat-obat yang menghambat inflamasi. Tuh. Nah, ini jadi mekanisme kerja obatnya. Nah, ini yang tadi lebih spesifik lagi penjelasannya, sebenarnya sudah sama juga yang seperti di awal. Hanya beberapa gambar yang saya tambahkan, semoga ini bisa meningkatkan pemahaman teman-teman gitu. Nah, ini virusnya tadi, ini angiotensin converting enzyme 2, di mana yang mencegah ikatan antara virusnya dengan angiotensin converting enzyme 2 ini adalah hidrokloroquine dengan kloroquine, tadi di tahap pertama. Kemudian yang kedua, ini memblok pada proses pembentukan proteinnya. Di sini obatnya ada lofinapir dengan ritonavir tadi. Ini merupakan antivirus. Kemudian ada juga obat-obat yang dia akan menyebabkan pembacaan DNA itu penghentian secara dini. Jadi transkripsi transkripsi RNA-nya itu tidak lengkap. Nah, obatnya remdesivir. Ini sama-sama tadi saya bilang dia merupakan antivirus, hanya kerja yang berbeda. Yang satu di tahap pembentukan proteinnya, yang satu itu di tahap pembacaan atau transkripsinya tadi. Nah, kemudian yang terakhir ketika virusnya rilis gitu ya. Ketika virusnya rilis, dia juga akan rilis nanti bersama sitokin-sitokin. Maka yang terakhir tadi pilihannya adalah penggunaan agen-agen antiinflamasi. Tuh. Nah, ini tata laksananya secara umum. Ini sebenarnya sudah yang saya resumkan tadi itu di dalam tabel-tabel sebelumnya gitu. Jadi ini penjelasan lebih detail, ini semuanya sudah ada di dalam panduan gitu. Jadi yang pertama itu ketika dia terkonfirmasi tanpa gejala, maka lakukan isolasi dan pemantauan. Kemudian terapi dan farmakologi lebih ke modifikasi gaya hidupnya. Kemudian terapi farmakologi, kalau ringan dia lebih ke terapi simptomatis dan penggunaan vitamin. Kemudian kalau ada penyakit komorbid, maka diatasi penyakit komorbidnya. Gitu. Nah, ini tadi untuk yang sakit ringan. Kalau tanpa gejala sakit ringan, sama dari isolasinya yang pasti. Kemudian terapi dan farmakologinya juga.
kemudian dilihat apakah ada pneumonia atau tidak gitu. Jadi ini nanti yang akan menjadi patokan sesuai algoritmanya, apakah nanti pasiennya akan rawat inap atau cukup rawat jalan. Kemudian untuk sakit sedang, ini dia diusahakan dirawatnya di rumah sakit, tetapi kalau memang dia mau isolasi di rumah itu juga harus dipastikan kondisinya memungkinkan. Sama terapin farmakologinya. Kemudian yang terakhirin sakit berat, nah ini juga sama, intinya pada saat kasus sakit berat itu semua obat dikombinasi dan juga diperhatikan saturasi oksigennya, itu yang paling penting. Nah, kemudian ini adalah penggunaan kortikosteroid. Nah, tadi ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi penggunaan kortikosteroid pada kasus COVID-19 itu lebih ke kemampuan dia sebagai antiinflamasi. Itu. Jadi ketika tubuh mengalami badai sitokin atau pelepasan sitokin secara besar-besaran, nah disinilah penggunaan kortikosteroid dibutuhkan gitu untuk mencegah terjadinya inflamasi yang lebih berat gitu. Tetapi penggunaannya di sini secara rutin tidak dianjurkan ya pada kasus-kasus lain, kecuali memang dia sudah berat dan memang ada indikasi di sana memerlukan penggunaan kortikosteroid. Sedangkan untuk penggunaan jangka panjang ini masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Oke, selesai. Jadi intinya pada kasus COVID-19 ini sendiri, untuk yang pertama gejala klinisnya sendiri itu tidak ada gejala khas, karena tadi pada kasus COVID ada yang dia tanpa gejala dan ada juga dengan gejala. Nanti tergantung apakah gejalanya ringan, sedang ataupun berat. Kemudian untuk diagnosis dan pemeriksaan penunjang, diagnosisnya itu yang dianjurkan adalah menggunakan PCR, tetapi juga bisa dilakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah ataupun fototorak. Nah, kemudian untuk tata laksananya sendiri, untuk pelaksanaan terapi itu ada yang non-farmakologi dan farmakologi. Untuk non-farmakologi sendiri itu lebih ke modifikasi gaya hidup, sedangkan untuk farmakologinya kita lihat lagi ada yang arahnya pencegahan dan ada juga arahnya pengobatan. Untuk gejala ringan sampai gejala berat itu memerlukan suplemen. Di sini yang kita berikan adalah vitamin C. Yang membedakan untuk gejala sedang dan berat itu sudah menggunakan vitamin C yang diberikan secara IV atau intravena. Itu. Nah, untuk itu penggunaan vitaminnya. Nah, selanjutnya pada kasus ringan itu biasanya yang kita atasi adalah simptomatisnya. Jadi misalnya dia ada demam, maka kita kasih obat demam. Dan juga ketika ada komorbid atau penyakit pemberat, penyakitnya harus diterapi. Misalnya dia ada hipertensi, maka lanjutkan penggunaan antihipertensinya. Itu. Kemudian pada kasus ringan itu hampir sama dengan yang tanpa gejala. Tetapi biasanya kita lihat lagi kalau dia dirawat di rumah, maka tidak disarankan untuk diberikan hidrokloroquine dengan kloroquine. Kenapa? Alasannya tadi karena resiko pemanjangan interval QT gitu, efek sampingnya perpanjangan interval pada jantung, pada irama jantung yang nanti resikonya akan menyebabkan gangguan pada irama jantung gitu. Sehingga pemberian kloroquine dan hidrokloroquine disarankan adalah ketika pasien dirawat inap di rumah sakit. Jadi kalau pasiennya ringan itu tidak diperlukan penggunaan hidrokloroquine dengan kloroquine kalau dia terapi di rumah, karena resiko efek samping itu lebih besar. Kalau dia sudah sedang dirawat di rumah sakit gitu ya, maka perlu diberikan vitamin, kemudian tadi terapi suportif, bisa diberikan antivirus, bisa diberikan hidrokloroquine dan kloroquine dan juga azitromycin. Kemudian kalau pada kasus berat itu juga sama, itu semua diberikan. Tapi kalau pada kasus sedang tadi itu tergantung kondisinya. Nah, untuk kombinasinya sendiri, kalau azitromycin tidak memungkinkan, maka pasien bisa diberikan levofloxacin. Untuk monitoringnya itu sama. Untuk monitoringnya sendiri dari 3 hal yang perlu kita perhatikan, itu bisa teman-teman lihat di algoritmanya. Yang pertama adalah gejala klinis, yang kedua itu tanda-tanda vitalnya, yang ketiga itu hasil laboratoriumnya.
gitu. Jadi itu yang diperhatikan untuk monitoring, baik monitoring efek terapi ataupun monitoring efek samping. Nah, begitu teman-teman kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Selebihnya itu sudah sangat lengkap di panduan yang saya upload gitu. Nanti sering-sering baca saja. Kalau ada yang ditanyakan silahkan saya di chat secara di Japri ataupun lewat PJ gitu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.